Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Pramoseto dari jurusan TKBN 2A dengan nomor BP 24122020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang space time, space velocity, dan residence time. Nah, yang pertama itu apa itu space time atau waktu ruang? Space time adalah ukuran waktu yang diperlukan untuk memproses satu volume reaktor penuh pada kondisi laju alir tertentu. Secara sederhana, ini adalah waktu yang dibutuhkan fluida untuk mengisi volume reaktor. Lalu satuan umum untuk spacetime adalah detik atau S, menit, lalu jam. Satuan ini mencerminkan durasi yang spesifik untuk memproses volume reaktor. Adapun rumus perhitungannya yaitu dengan membagi volume reaktor dengan berlambang V dengan laju alir volumetrik Q. Dengan rumus T sama dengan V per Q, di mana V dalam meter kubik dan Q dalam meter kubik per detik. Selanjutnya itu apa itu space velocity? Nah, space velocity ini adalah kebalikan dari space time. Ini mengindikasikan berapa banyak volume reaktor dapat diproses per unit waktu. SV mengukur laju proses pemrosesan reaktor. Satuan space velocity adalah kebalikan dari satuan waktu seperti 1 per detik atau 1 per menit. Ini menunjukkan berapa kali volume reaktor dapat terproses dalam satu satuan waktu. Rumus untuk space velocity adalah SV sama dengan Q per V, yang juga berarti SV sama dengan 1 per T. Nah, yang ketiga itu residence time. Residence time adalah konsep yang sangat penting, terutama dalam desain dan operasi reaktor. Ini memberikan gambaran langsung tentang berapa lama suatu molekul atau partikel rata-rata berada dalam sistem. Apa gunanya kita menggunakan residence time ini? Yang pertama, efisiensi reaksi, yaitu menentukan apakah ada cukup waktu bagi reaktor untuk berubah menjadi produk. Lalu yang kedua, karakteristik sistem, menggambarkan seberapa lama material tertahan dalam satu proses. Yang ketiga, desain reaktor, membantu dalam menentukan ukuran reaktor yang optimal untuk mencapai konversi yang diinginkan. Rumus untuk residence time ini adalah volume sistem per laju. Nah, rumus ini sering kali identik dengan space time dalam reaktor aliran ideal atau seperti reaktor plug flow atau reaktor tangki berpengaruh ideal. Nah, lalu apa hubungan antara space time, space velocity, dan residence time? Nah, pada space time, waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu volume reaktor. Lalu, dalam kondisi ideal, residence time dan space time sering dianggap sama. Pada space velocity, seberapa cepat volume reaktor diproses, atau kebalikan dari T. Residence time, waktu rata-rata partikel berada dalam reaktor. Meskipun memiliki definisi yang sedikit berbeda, ketiga parameter ini sangat erat kaitannya dan saling melengkapi dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang perilaku reaktor. Memahami hubungan ini esensi untuk desain, analis, dan optimasi proses kimia. Kegunaan menghitung space time dan space velocity. Nah, yang pertama itu untuk penentuan waktu reaksi optimal. Memungkinkan insinyur untuk menentukan waktu kontak yang diperlukan antara reaktan dan katalis agar reaksi berlangsung sempurna dan efisien. Ini langsung berdampak pada konversi produk yang diinginkan. Yang kedua itu optimasi ukuran dan kapasitas reaktor. Dengan space time dan space velocity, kita dapat menghitung ukuran reaktor yang tepat untuk laju produksi tertentu atau sebaliknya, menghitung laju produksi maksimal dari reaktor yang sudah ada. Lalu yang ketiga itu prediksi konversi dan hasil produk. Parameter ini memungkinkan simulasi dan prediksi seberapa banyak reaktor yang akan terkonversi menjadi produk di bawah kondisi operasi tertentu, membantu dalam kontrol kualitas dan efisiensi produk. Lalu yang keempat, deteksi masalah dalam reaktor. Perbedaan signifikan antara space time atau space velocity yang terukur dan teoritis dapat mengindikasikan adanya masalah operasional seperti bypass atau aliran yang tidak melewati seluruh reaktor atau dead volume, atau bisa disebut juga bagian reaktor yang tidak aktif yang mengurangi efisiensi. Nah, selanjutnya itu adalah contoh soal untuk menghitung space time. Nah, pada soal yang diketahui itu adalah sebuah reaktor tangki memiliki volume 2 meter kubik. Cairan reaktor dialirkan ke dalam reaktor dengan laju alir volumetrik 0,5 meter kubik per jam. Pertanyaannya, berapakah space time dari reaktor ini?
Nah, untuk menyelesaikannya, gunakan rumus space time tadi, yaitu T sama dengan V per Q. Lalu substitusikan nilai yang diketahui. T sama dengan 2 meter kubik dibagi 0,5 meter kubik per jam. Dan didapatkan hasil 4 jam. Ini berarti dibutuhkan 4 jam untuk memproses satu volume reaktor penuh pada laju alir tersebut. Lalu yang kedua itu contoh soal menghitung space velocity. Nah, pada datanya itu sebuah reaktor memiliki volume 3 meter kubik, lalu laju volumetrik yang masuk reaktor adalah 1,5 meter kubik. Nah, yang ditanya itu tentukan space velocity reaktor ini. Nah, langkah-langkah jawaban itu yang pertama kita menggunakan rumus space velocity yaitu SV sama dengan Q per V. Lalu kita masukkan nilai yang ada. SV sama dengan 1,5 meter kubik per jam dibagi 3 meter kubik. Maka maka jawabannya itu 0,5 jam. Artinya reaktor mampu memproses setengah volume sepenuhnya setiap jam. Ini juga menunjukkan bahwa space time-nya adalah 1 per 0,5 sama dengan 2 jam. Selanjutnya itu apa arti waktu tinggal dan waktu reaksi. Nah, waktu tinggal sama dengan residence time. Durasi rata-rata suatu molekul atau partikel berada dalam volume reaktor atau sistem. Ini adalah statistik yang menggambarkan distribusi waktu tinggi bagi semua elemen fluida. Nah, ciri-ciri waktu tinggal itu dipengaruhi oleh ukuran reaktor dan laju alir. Lalu dalam reaktor ideal, residence time sama dengan space time. Yang ketiga, berguna untuk memastikan reaktan memiliki kesempatan yang cukup untuk bereaksi. Lalu waktu reaksi itu waktu aktual yang dibutuhkan agar reaksi kimia mencapai tingkat konversi tertentu atau kesetimbangan. Ini adalah parameter kinetika yang spesifik untuk reaksi itu sendiri. Waktu reaksi dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi, reaktan, dan katalis, tidak selalu sama dengan residence time. Waktu tinggal harus lebih besar atau sama dari waktu reaksi yang dibutuhkan. Yang ketiga, kritis untuk menentukan desain kondisi operasi yang optimal. Nah, menghitung waktu tinggal membantu memastikan reaksi selesai sebelum produk keluar, sementara waktu reaksi memberikan target harus dicapai dalam reaktor. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya parameter kunci yaitu ST, SV, dan residence time adalah fundamental dalam rekayasa reaktor. Lalu efisiensi prosesnya itu membantu meningkatkan konversi, selektivitas, dan kualitas produk. Optimasi industri mengarahkan pada desain reaktor yang lebih baik dan operasi yang lebih hemat biaya. Lalu penyelesaian masalah membantu mendiagnosis dan memperbaiki masalah kinerja reaktor. Dan yang terakhir pengambilan keputusan memberikan dasar ilmiah untuk keputusan operasional dan strategis. Nah, dengan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep ini, mungkin para insinyur dapat merancang dan mengoperasikan reaktor kimia secara efektif dan efisien, menghindari kerugian, dan memaksimalkan produktivitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.